Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi apoteker ISTN Jakarta Angkatan 44 akan memaparkan materi tentang gastritis. Kami dari kelompok 4, formasi komunitas apoteker reguler B yang beranggotakan Husnul Hidayat, Setia Putri Nurlita, Sisilia Yunita Milonai, Pebi Oktriani, Bustomi. Gastritis adalah inflamasi yang terjadi pada mukosa lambung yang ditandai dengan adanya radang pada daerah tersebut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam lambung. Apa penyebab gastritis? Yang pertama, terjadinya penurunan fungsi saluran pencernaan seperti penurunan pengecapan, penurunan fungsi penciuman, dan penurunan rasa lapar. Yang kedua, pikiran tidak tenang dan kurangnya tidur. Yang ketiga, kurangnya aktivitas sehingga terasa mudah lemah dan nafsu makan tidak teratur. Yang keempat, sering minum obat-obatan seperti obat diare dan obat pengurang nyeri. Yang kelima, sering makan dan minum yang dapat menimbulkan iritasi pada lambung seperti minuman beralkohol dan makanan mengandung asam. Yang keenam, merokok. Tanda-tanda gastritis. Yang pertama, perut terasa nyeri. Yang kedua, terjadi nyeri pada hulu hati. Yang ketiga, nafsu makan menurun. Yang keempat, sering bersendawa. Dan yang kelima, perut terasa penuh. Beberapa jenis gastritis berdasarkan penyebab. Yang pertama, gastritis bakterialis, akibat dari infeksi oleh Helicobacter pylori, atau bakteri yang tumbuh di dalam sel penghasil lendir di lapisan lambung. Kedua, gastritis karena stres akut. Jenis gastritis yang paling berat yang disebabkan oleh penyakit berat atau trauma cedera yang terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga, gastritis erosif kronis. Hal ini diakibatkan oleh bahan iritan seperti obat-obatan, terutama aspirin dan obat anti peradangan non-steroid lainnya. Yang keempat, ada gastritis karena virus atau jamur. Terjadi pada penderita penyakit menahun atau penderita yang mengalami gangguan sistem kekebalan. Kelima, gastritis eosinofilik. Terjadi sebagai akibat dari reaksi alergi terhadap investasi cacing gelam. Keenam, ada gastritis atrofik. Hal ini terjadi jika antibodi menyerang lapisan lambung, sehingga lapisan lambung menjadi lebih tipis dan kehilangan sebagian atau seluruh selnya yang menghasilkan asam dan enzim. Ketujuh, ada gastritis Meniere. Jenis gastritis yang penyebabnya tidak diketahui. Sekitar 10% penderita penyakit ini menderita kanker lambung. Dan yang terakhir, gastritis sel plasma, merupakan gastritis yang penyebabnya tidak diketahui. Beberapa modifikasi gaya hidup yang dapat membantu mencegah gastritis agar tidak mudah kambuh kembali. Yang pertama, makan dalam porsi kecil tapi sering. Yang dimaksud makan dalam porsi kecil tapi sering di sini adalah yang biasanya makan besar 3 kali satu hari, coba dibiasakan makan 6 kali satu hari, namun dengan porsi kecil. Cara ini bertujuan untuk membuat perut tidak terlalu kenyang dan mengurangi tekanan pada lambung. Yang kedua, perhatikan pemilihan makanan. Meski tidak ada makanan yang benar-benar mencegah gastritis, namun mengkonsumsi makanan tertentu yang baik bagi lambung penting untuk meminimalisir resiko kekambuhan. Beberapa makanan yang direkomendasikan: makanan berserat tinggi, makanan rendah lemak, makanan dengan tingkat keasaman yang rendah, minuman bebas kafein,
dan makanan probiotik. Yang ketiga, merokok. Dampak buruk dari kebiasaan merokok tidak hanya mempengaruhi sistem pernafasan, melainkan juga mempengaruhi sistem pencernaan. Hal ini karena kebiasaan merokok dapat merangsang produksi asam lambung. Yang keempat, menjaga kebersihan. Salah satu penyebab umum dari gastritis adalah infeksi bakteri, yaitu bakteri Helicobacter pylori. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebersihan saat mengolah dan menyajikan makanan. Yang kelima, kelola stres dengan baik. Tingkat stres yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor penyebab beresiko naiknya asam lambung dan gastritis. Selanjutnya, terapi gastritis. Ada 3 golongan obat, yaitu golongan antasida, golongan H2 blocker, dan golongan penghambat pompa proton. Yang pertama, golongan antasida berindikasi untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung. Dengan mekanisme kerja, antasida mengurangi gejala ulkus gastrik dengan meningkatkan pH intragastrik dengan mengubah asam lambung menjadi garam dan air. Kapasitas antasid dalam menetralkan asam lambung bervariasi, bergantung pada mula kerja yang dipengaruhi oleh kelarutan dan kecepatan netralisasi asam, dan masa kerjanya dipengaruhi oleh pengosongan lambung. Contoh obat-obat golongan ini adalah magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, simetikon, dan lain-lain. Golongan antasida memiliki efek samping seperti konstipasi, diare, mual, dan muntah. Selanjutnya, golongan H2 blocker. Golongan H2 blocker berfungsi untuk mengobati tukak lambung dan tukak duodenum. Memiliki mekanisme kerja yaitu memblokir perlekatan histamin pada reseptornya sehingga sel parietal tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung. Contoh-contoh obat pada golongan ini yakni simetidin, ranitidin, famotidin yang memiliki efek samping yaitu menghambat kerja hormon, mual, memperbesar payudara, kemandulan. Selanjutnya, golongan penghambat pompa proton. Golongan ini berfungsi untuk pengobatan jangka pendek tukak lambung dan duodenum. Golongan ini bekerja dengan cara memblokir kerja enzim hidrogen kalium ATPase yang akan memecah hidrogen kalium ATPase, menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan HCl dari kanalikuli sel parietal ke dalam lumen lambung. PPI mencegah pengeluaran asam lambung dari sel kanalikuli, menyebabkan pengurangan rasa sakit pasien tukak, mengurangi aktivitas faktor agresif pepsin dengan pH di atas 4, serta meningkatkan efek eradikasi oleh regimen triple drugs. Contoh-contoh obat dalam golongan ini yakni omeprazol, lansoprazol. Efek samping dari golongan ini yakni mual, muntah, ruam kulit, diare, konstipasi, sakit kepala, serta penglihatan menjadi kabur.